PSMS menggila di bursa transfer guys. Gila, ini PSMS Medan aktif banget ya dalam bursa transfer, dalam perekrutan pemain untuk mempersiapkan diri di Liga 2 guys. Dan terbaru PSMS Medan baru saja merekrut dua pemain anyar, yaitu Paroroji Kuba dengan Muhammad Revan. Nah, Paroroji Kuba dan Muhammad Revan ini udah nggak asing lagi di telinga supporter PSMS Medan. Kenapa? Karena kita sudah sering bertemu dengan tim-tim mereka terdahulu guys. Sebut saja yang pertama Muhammad Revan. Ini aku tergolong shock ya, sumpah. Ini masih nggak percaya PSMS Medan itu merekrut Muhammad Revan. Secara Muhammad Revan ini merupakan pilar pertahanan terbaik Persiraja Banda Aceh musim lalu. Aku nggak tahu kenapa Persiraja Banda Aceh mau melepas Muhammad Revan. Muhammad Revan ini, aduh guys, sumpah ini salah satu bintang besar ke depannya guys. Kalau kita berkaca daripada musim lalu, Muhammad Revan salah satu back muda yang memiliki potensial besar guys ke depannya. Ditambah lagi meskipun usianya masih muda, ketenangannya dalam menghalau bola serta menjaga lini pertahanan itu tidak bisa dipandang sebelah mata guys. Serius, aku makanya sampai nggak nyangka ini kenapa bisa Muhammad Revan mau itu bukan Muhammad Revan ya, tapi Persiraja Banda Acehnya mau melepas Muhammad Revan guys. Muhammad Revan ini sebelumnya jebolan daripada Persiraja U20 guys, kemudian sempat main di PSBL Langsa, kemudian PSIA, kemudian masuk lagi Persiraja Banda Aceh, dan sekarang masuk kepada skuad PSMS Medan. Aku yakin PSMS Medan merekrut Muhammad Revan bukan tanpa alasan, mengingat di musim lalu kita sering sekali kebobolan. Dengan hadirnya Muhammad Revan, kita berharap besar Muhammad Revan dapat mempertahankan penampilan dia yang di musim lalu, sehingga dapat mengawal ini pertahanan PSMS Medan dengan sebaik mungkin di Liga 2 kali ini. Aku tergolong salut sih dengan pihak manajemen yang sudah aktif ya dalam merekrut pemain-pemain yang ada di PSMS Medan. Muhammad Revan ini kan didatangkan bersama dengan Paroroji Kuba guys. Nah, kemudian Paroroji Kuba ini juga kan salah satu mantan pemain cyber kita juga, maksudnya kayak rival kita juga yang di Derby Sumatera, yaitu Semen Padang guys. Semen Padang kan lolos ke Liga 1. Mungkin aku juga yakin dengan lolos Semen Padang di Liga 1, mereka lebih selektif lagi dalam memilih pemain. Sehingga mereka mau nggak mau mesti melepas beberapa pemain untuk meringankan keuangan klub. Maka Paroroji Kuba salah satu yang mungkin terdepak daripada skuad Kabusirah. Tapi apapun itu, dengan terdepaknya Paroroji Kuba di skuad Semen Padang ini justru menjadi anugerah ya bagi skuad Ayam Kinantan PSMS Medan. Dengan hadirnya Paroroji Kuba, maka kedalaman skuad PSMS di bawah Mistar ini cukup mentereng, cukup elit. Sebelumnya kita udah punya Abdul Rohim gak usah tanya lagi kan, ini udah menjadi kiper andalan kita sejak Dimas Derajat and the Gang kan. Kemudian masuk dengan hadirnya Paroroji Kuba ini pasti membuat bingung nanti Coach Neil Mejar, siapakah yang akan menjadi starter line up yang layak untuk di 11 utama skuad PSMS Medan. Paroroji Kuba ini bukan pemain kaleng-kaleng guys, karena Paroroji Kuba ini salah satu faktor kenapa Semen Padang mungkin bisa lolos ke Liga 1 ya, karena hadirnya Paroroji Kuba menjaga lini pertahanan Semen Padang guys. Paroroji Kuba ini memang usianya nggak muda lagi ya. Kalau melihat dari transfer market di sini, usianya itu udah menginjak umur 34 tahun. Nah, ternyata Paroroji Kuba ini orang Aceh juga guys. Kemudian kalau melihat dari riwayat transfernya ini, Paroroji Kuba juga bukan pemain yang baru-baru main di Liga 1 guys, Liga Indonesia guys. Sebelumnya ia juga sudah berbagai macam klub ia bela. Terakhir kali di klub Liga 1 yang Paroroji Kuba itu bela itu adalah Madura United guys, pada tahun 2022-2023. Nah, sempat Paroroji Kuba membela Madura United. Sebelumnya lagi ia memulai karir itu di PSBL Langsa ya, karena memang jelas dia kan orang Aceh, jadi memulai karir dari Langsa, kemudian masuk ke PSLS, baru PSAP Sigli,
masuk ke Semen Padang, baru Semen Padang ke Persiraja, baru Persiraja ke Madura. Dan di Madura itu menjadi transfer market tertinggi dia itu sekitar 1,3 M guys, saat itu transfer market dia. Nah, setelah dari Madura ia pindah ke Semen Padang, dan di Semen Padang kemarin musim lalu ia berhasil membawa Semen Padang lolos ke Liga 1. Di sini melalui dilansir dari transfer market juga dia itu punya kisaran harga 869 guys, 869 juta. Tapi nggak tahu ya di sini Paroji Kuba di transfer market masih statusnya pemain Liga 1 bersama dengan Semen Padang guys. Beda dengan Muhammad Revan. Muhammad Revan jelas di sini sudah bergabung dengan PSMS Medan sejak 8 Juli 2024 guys. Ya, semoga aja memang betul-betul ya. Tapi kalau dilansir dari Instagram PSMS udah jelas Paroji Kuba itu udah memang join ke PSMS Medan guys. Mungkin agak telat nih transfer market untuk merefresh lagi, mengupdate lagi guys. Untuk Muhammad Revan sendiri itu transfer market dia itu kisaran di harga 1,3 M. Wajar ya untuk pemain Muhammad Revan dihargai dengan 1,3 M. Karena usianya yang masih sangat belia, umur 22 tahun, sama kayak Muhammad Ihsan Can ya. Ihsan Can 20 atau 22 ya. Dan bahkan Muhammad Revan ini bisa punya kesempatan lebih lagi untuk jadi lebih mahal lagi di bursa transfer ke depannya guys. Apabila performa dia itu juga gemilang di lanjutan Liga 2 nanti ini guys. Nah, kalau Paroji Kuba kemarin dilepas Semen Padang, aku wajar, aku rasa umur dia udah 34 juga. Walaupun umur 34 itu masih aman ya untuk taraf kiper ya. Tapi itu wajar, kurasa Semen Padang ingin pasti bertahan di Liga 1, makanya mencari pemain-pemain yang lebih kompetitif ke depannya. Nah, tapi ketika Persiraja Banda Aceh melepas Muhammad Revan, ini kayak macam kita ke PSMS Medan itu kedapatan durian runtuh guys. Kayaknya ini serius nih Persiraja Banda Aceh melepas Revan. Nggak salah nih, nggak nyesal nih nanti ke depannya yang melepas Revan. Kan gitu kan. Secara Revan ini punya peran yang sangat penting di musim lalu. Makanya Persiraja musim lalu itu berhasil masuk ke 4 besar meskipun gagal di perebutan tiket Liga 1. Tapi nengok Muhammad Revan itu kontribusinya luar biasa guys, serius. Makanya sangat disayangkan ya Persiraja mau melepas Muhammad Revan, dan sangat menguntungkan bagi PSMS mau merekrut Muhammad Revan guys. Seperti itu. Kemudian usut Muhammad Revan ini juga dia posisinya sebagai bek tengah, tapi yang aku bingung dia itu bek tengah tapi tinggi badannya itu 1,74. Untuk kalau dari secara postur tubuh 1,74 ini tidak terlalu ideal untuk bek tengah. Kalau mungkin bek sayap, bek kanan atau bek kiri mungkin wajar. 1,74 masih memungkinkan. Tapi kalau untuk 1,74 itu untuk bek tengah itu kayaknya kurang gitu kan. Apalagi ini tau lah Liga Indonesia kan. Tapi tunggu, Lisandro Martinez itu bahkan lebih tinggi tuh. Kita cek nih ya, Lisandro Martinez berapa tinggi dia di sini ya? Lisandro Martinez 1,75. Nah, berarti ada kemungkinan ini tidak jadi masalah guys, karena back Piala Dunia, back yang sudah memenangkan Piala Dunia sekalipun sekelas Lisandro Martinez pemain MU, dia itu posisinya back tengah, itu dia hanya tingginya 1,75. Jadi meskipun Revan tingginya 1,74 ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga memiliki kemampuan yang hebat di lini pertahanan guys. Dan ini sudah terbukti ketika membela Persiraja Banda Aceh. Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Revan kecil kali lah untuk back tengah. Ya, kita mesti paham juga bahwasanya bukan hanya postur tubuh yang kita andalkan dalam sepak bola. Meskipun dominan untuk seorang back tengah itu postur tubuh. Tapi ya kita berharap dengan pengalaman Muhammad Revan kemarin yang musim lalu bermain cemerlang, apalagi usianya masih muda, dapat memberikan kontribusi yang luar biasa untuk PSMS guys. Aku satu lagi mau aku bilang, thank you banget untuk manajemen PSMS Medan yang udah mau mendatangkan Muhammad Revan dan Paroji Kuba. Ini suatu gebrakan yang luar biasa di awal-awal persiapan PSMS Medan menuju Liga 1. Kita masih menunggu Coach Neil Mejar untuk mempersiapkan tim PSMS Medan dalam mengarungi Liga 2 dan bisa lolos insya Allah tahun ini ke Liga 1. Mantap, ayam kinantan, riba sudah.